Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai suatu kasus dengan tema hiperlipidemia. Berikut adalah anggota dari kelompok 2. Dalam video kali ini, materi yang akan kami paparkan yaitu mengenai kasusnya itu sendiri, lalu tujuan tata laksana, serta deskripsi kasus dan analisa kasus, kemudian ada pemilihan terapi, serta monitoring, evaluasi, dan KIE. Baik, hal pertama yang akan kami sampaikan yaitu mengenai kasus yang kami dapatkan. Berikut adalah kasus hiperlipidemia yang kelompok kami dapatkan. Seorang perempuan usia 45 tahun, berat badan 60 kg, tinggi badan 150 cm, mengeluh sakit kepala, jantung berdebar-debar. Hasil pemeriksaan laboratorium, kadar kolesterol total 250 mg per desiliter, HDL atau high density lipoprotein 40 mg per desiliter, trigliserida 200 mg per desiliter, dan tekanan darahnya 140/90 mmHg. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan tata laksana dari kasus yang telah diberikan. Tujuan penata laksanaan terapinya itu, yang pertama untuk menurunkan kadar kolesterol total, lalu yang kedua menurunkan kadar LDL, VLDL, dan trigliserida, dan yang ketiga menurunkan tekanan darah. Lalu, kemudian setelah kami mendiskusikan mengenai tujuan penata laksanaan dari kasus tersebut, selanjutnya mencoba untuk mendeskripsikan kasus dan menganalisanya sebelum memberikan terapi yang tepat untuk kasus tersebut. Nah, untuk deskripsi kasus dan analisa kasus ini, kita mulai dengan mendata atau menganalisa berdasarkan data subjektifnya. Dari kasus yang didapat, untuk analisa subjektif didapatkan data bahwa seorang perempuan tersebut mengeluhkan rasa sakit kepala dan jantung berdebar-debar. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil subjektifnya, juga menganalisa kasus tersebut berdasarkan data objektif. Yang pertama, kita analisa berdasarkan tanda vitalnya. Dari analisa atau dari kasus yang kita dapatkan, bahwa pasien perempuan tersebut pastinya berjenis kelamin perempuan, usianya 45 tahun, berat badan 60 kg, dan memiliki tinggi badan 150 cm. Nah, dari sini kita akan mencoba mencari terlebih dahulu BMI dari pasien perempuan tersebut. Sebab kasus ini mengenai hiperlipidemia, maka kita harus mencari BMI-nya. Ditakutkan bahwa pasien tersebut mengalami hiperlipidemia dengan faktor obesitas. Nah, lalu kemudian data objektif yang telah kita dapatkan tadi, kita gunakan untuk menghitung BMI atau menghitung indeks massa tubuh. Untuk rumus dari indeks massa tubuhnya sendiri yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter pangkat 2. Nah, datanya sendiri kan untuk berat badannya tadi telah kita ketahui 60 kg dan tinggi badannya itu 150 cm. Namun karena tinggi badan dalam rumus ini harus menggunakan satuan meter, maka dikonversikan terlebih dahulu dari cm ke meter sehingga didapat tinggi badan pada pasien perempuan tersebut yaitu 1,5 meter. Kemudian kita hitung dan didapatkanlah indeks massa tubuh dari pasien perempuan tersebut yaitu 26,66 kg per meter persegi atau 26,7 kg per meter persegi. Berdasarkan tabel nilai AMT dengan indeks massa tubuh 26,7 kg per meter persegi, nilai IMT-nya itu berada pada rentan 25 sampai 29,9 yang memiliki arti berat badan berlebih. Jadi, berdasarkan data ini, pasien perempuan tersebut dapat dikategorikan ke dalam kategori berat badan berlebih. Lalu selanjutnya, data objektif lain yang bisa kita analisis dari kasus tersebut yaitu pada kasus dikatakan bahwa pasien perempuan tersebut memiliki tekanan darahnya 150/90 mmHg. Nah, apabila kita lihat dari klasifikasi tentang tekanan darah, maka pasien perempuan tersebut masuk ke dalam kategori hipertensi stage 1 karena berada dalam rentang 140 sampai 159 untuk tekanan sistolik dan untuk diastoliknya 90 sampai 99. Untuk data objektif selanjutnya kita lihat dari data laboratorium. Berdasarkan data yang didapat dari kasus yang kita terima, didapatlah data pemeriksaan lipid pada pasien perempuan tersebut yang kita sajikan dalam bentuk tabel ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada pasien perempuan tersebut, dia memiliki kadar kolesterol totalnya itu 250 mg per desiliter, sedangkan untuk kadar normal dari kolesterol total itu kurang dari 200. Lalu untuk HDL-nya sendiri, pasien perempuan tersebut
memiliki kadar HDL 40 mg per desiliter, sedangkan HDL normalnya itu 40 sampai 60 mg per desiliter. Dan untuk kadar trigliserida, pasien mengalami atau memiliki kadar trigliseridanya itu 200 mg per desiliter, sedangkan untuk trigliserida normal itu harusnya kurang dari 150. Nah, berdasarkan data yang kita dapat ini, setelah kita bandingkan data pasien dengan data normal yang seharusnya, kita dapat tarik kesimpulan bahwa pasien mengalami peningkatan pada kolesterol total dan trigliserida. Namun, karena pada kasus yang kita terima kita belum mempunyai data LDL, sehingga kita harus mencari tahu dulu apakah pasien juga mengalami peningkatan di kadar LDL-nya atau tidak, sehingga kita lakukan perhitungan untuk mencari kadar LDL dengan menggunakan rumus konsentrasi LDL-nya itu kolesterol total dikurangi VLDL atau very low density lipoprotein ditambah HDL. Nah, untuk mencari VLDL-nya sendiri itu kita dapat mendapatkannya dengan menggunakan rumus trigliserida dibagi 5. Ini udah ketentuan rumusnya. Nah, kita masukkan angka atau data yang udah kita punya, yaitu data trigliseridanya sebanyak 200 dibagi 5 dan didapatlah VLDL-nya itu 40 mg per desiliter. Setelah VLDL-nya diterima, baru kita dapat menentukan konsentrasi LDL dan didapatlah untuk konsentrasi LDL-nya itu 170 mg per desiliter. Nah, apabila kita bandingkan dengan normal LDL-nya atau LDL normalnya itu, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasien juga mengalami peningkatan pada kadar LDL karena kadar LDL dari pasien lebih dari 100, sedangkan kadar normalnya itu kurang dari 100. Setelah kita mengetahui dan menganalisis dari kasus tersebut berdasarkan data subjektif dan data objektifnya, maka kita dapat mendiagnosis atau menarik kesimpulan bahwa diduga pasien perempuan tersebut mengalami tekanan darah karena hasilnya itu mengalami hipertensi stage 1 dan mengalami hiperlipidemia. Setelah kita menganalisis data, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemilihan terapi. Untuk pemilihan terapi yang rasional, karena berdasarkan diagnosis pasien diduga mengalami hiperlipidemia dan hipertensi, maka untuk itu kelompok kami menyimpulkan bahwa pemilihan terapi yang rasional yang dapat diberikan kepada pasien yaitu pemberian anti-hiperlipidemia dan anti-hipertensi. Nah, untuk terapi yang tepat untuk pasien perempuan tersebut adalah untuk mengobati hiperlipidemianya dengan memberikan obat-obatan yang mampu menurunkan kadar LDL, VLDL, dan trigliserida. Sedangkan untuk pemilihan terapi hipertensinya itu, terapi yang tepat untuk pasien tersebut adalah obat-obatan yang mampu menurunkan tekanan darah. Baik, untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai pemilihan terapi rasional pada kasus hiperlipidemia yang dialami oleh pasien perempuan tersebut dengan pemberian anti-hiperlipidemia. Sebenarnya ada 3 golongan yang dapat diberikan untuk kasus hiperlipidemia yang dialami oleh pasien perempuan tersebut. Seperti yang telah kita ketahui datanya, bahwa pasien tersebut mengalami kenaikan pada LDL, pada kadar trigliserida dan kadar kolesterol total, sehingga tentunya kita harus memberikan obat-obat yang dapat menurunkan kadar-kadar tersebut. Nah, setiap golongan ini, yaitu ada statin, golongan fibrat, contohnya gempibrogil, dan golongan asam nikotinat, yaitu niacin, memiliki persentase yang berbeda dalam menjalankan efektivitasnya untuk menurunkan LDL, menurunkan trigliserida, maupun dapat menaikkan kadar HDL. Namun di sini, kelompok kami merekomendasikan simvastatin dari golongan statin yang digunakan untuk pemilihan terapi rasional tersebut. Hal ini dikarenakan simvastatin merupakan drug of choice atau lini pertama atau first line dari golongan statin ataupun dari golongan lain dalam pengobatan hiperlipidemia. Sebab statin dapat bekerja dengan cara meningkatkan katabolisme dari LDL dan menghambat sintesis dari LDL, yang mana obat golongan statin ini akan menyela konversi HMG-CoA menjadi mevalonat, sehingga tahan biosintesis kolesterol sedikit terhambat oleh penghambatan HMG-CoA redukase. Nah, maka dari itu diharapkan pada tahap akhir terapi diperoleh kadar LDL-nya itu dalam darah berkurang. Dengan parameter goals terapinya itu untuk kadar LDL-nya berkurang menjadi kurang dari 130 atau kurang dari 100 mg per desiliter. Dan untuk kadar trigliseridanya itu kurang dari 150 mg per desiliter. Nah, di sini alasan menggunakan parameter kadar LDL dan trigliserida tersebut karena pasien perempuan ini mengalami hiperlipidemia dengan adanya faktor penyebab yaitu hipertensi tingkat 1 atau stage 1 yang dimana tekanan darahnya itu 140 sampai per 90 mmHg. Selain itu, pasien perempuan tersebut juga seperti data yang telah kita dapat memiliki berat badan yang berlebih meskipun belum termasuk kategori obesitas. Namun, dengan berat badan berlebih ini bisa menjadi pemicu obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko dari hiperlipidemia. Kemudian, pemilihan simvastatin dibandingkan obat jenis lain pada golongan statin karena simvastatin ini karena pasien tersebut apabila kita lihat dari kasus
yang diberikan. Dan setelah kita analisa, sepertinya pasien tersebut belum pernah memakai obat atau belum pernah mengkonsumsi obat hiperlipid. Sehingga kita sarankan atau kita rekomendasikan menggunakan golongan obat first line dengan dosis terkecil dahulu agar efek toleransinya itu tidak terlalu besar. Berikut merupakan gambaran dari golongan statin yang telah tadi disampaikan. Nah, berikut informasi lebih jelas mengenai simvastatin yang kami rekomendasikan untuk pengobatan hiperlipidemia pada pasien perempuan tersebut. Di sini indikasi dari simvastatin tentunya untuk menurunkan kadar kolesterol total serta dapat menghambat sintesis LDL dan trigliserida. Kemudian untuk mekanisme kerjanya seperti yang telah disampaikan, dapat mengurangi pembentukan kolesterol di hati dengan menghambat secara dari konsentrasi reduktase. Intraseluler meningkatkan ekspresi reseptor LDL pada permukaan hepatosit yang berakibat meningkatnya pengeluaran kolesterol LDL dari darah dan penurunan konsentrasi dari LDL dan lipoprotein ApoB lainnya termasuk trigliserida sehingga akan menurunkan kadar dari LDL dan trigliserida itu. Lalu untuk efek sampingnya sendiri, biasanya efek samping yang sering dirasakan apabila pasien mengkonsumsi simvastatin yaitu atau mengkonsumsi golongan statin yaitu mengalami miopati atau nyeri otot, lalu mengalami peningkatan enzim di hati dan biasanya terjadi gangguan atau efek saluran cerna seperti nyeri lambung, mual, muntah, diare dan sebagainya. Nah, apabila kita lihat pada pasien perempuan ini kan di kasus hanya dijelaskan bahwa pasien mengalami sakit kepala dan jantung berdebar sehingga apabila kita lihat dari efek simvastatin sendiri pun tidak akan mempengaruhi dari gangguan yang dialami oleh pasien tersebut sehingga dapat diberikan simvastatin atau dapat direkomendasikan untuk pemberian simvastatin untuk mengobati hiperlipidemianya. Nah, untuk kontraindikasinya sendiri, simvastatin ini tidak boleh digunakan pada penderita penyakit hati akut ataupun kronik. Selanjutnya, untuk interaksi obatnya sendiri, apabila digabungkan dengan atau disatukan dengan penggunaan obat lain pada kasus ini, dia tidak mengalami interaksi apapun karena pada kasus ini tidak ada pemberian digoxin, fibrat maupun resin. Sebab simvastatin hanya berinteraksi dengan ketiga obat ini, ketiga golongan obat tersebut. Selanjutnya untuk dosis dan aturan pakai, di sini kami merekomendasikan simvastatin yang digunakan yaitu simvastatin 10 mg sebagai dosis terkecil pada penggunaan pertama dari pasien perempuan tersebut. Lalu untuk aturan pakainya sendiri, diminum sehari sekali pada saat malam hari saja. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pemilihan terapi rasional pada hipertensi yang dialami oleh pasien perempuan tersebut dengan pemberian antihipertensi. Sebab apabila kita lihat dari hasil diagnosis, selain pasien mengalami hiperlipidemia, ternyata pasien juga mengalami hipertensi yang ditandai dengan adanya kenaikan tekanan darah atau mengalami tekanan darah tinggi dengan data tekanan darahnya yaitu 140/90 mmHg. Di sini, kelompok kami merekomendasikan pemberian golongan obat ACE inhibitor dengan obatnya yaitu captopril yang dapat diberikan pada pasien tersebut. Dan pemilihan atau alasan pemilihan golongan obat antihipertensi ini karena kan kita ketahui bahwa pasien ini mengalami hiperlipidemi dengan kadar LDL dan trigliserida yang meningkat. Nah, captopril ini merupakan salah satu obat yang aman digunakan pada keadaan tersebut. Sebab apabila kita gunakan golongan ACE inhibitor yang lain seperti diuretik tiazid, ini tidak dianjurkan karena pemberian diuretik tiazid akan meningkatkan atau memacu sintesis trigliserida dan LDL serta akan menurunkan kadar HDL dalam darah. Sedangkan untuk golongan lain yaitu golongan beta blocker akan memacu sintesis trigliserida dan menurunkan kadar HDL dalam darah. Maka dari itu, apabila kita merekomendasikan obat ini, tentunya ini tidak akan efektif karena obat tiazid atau beta blocker ini justru akan menurunkan kadar HDL dan meningkatkan kadar LDL sehingga akan menurunkan atau mengganggu kerja dari antihiperlipidemia yang telah kita berikan sehingga tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Dan berikut informasi untuk memperjelas mengenai antihipertensi yang digunakan sebagai pemilihan terapi rasional pada kasus yang dialami oleh pasien perempuan tersebut, yaitu dengan penggunaan captopril. Di sini indikasi captopril ini digunakan untuk mengobati hipertensi ringan sampai sedang dan hipertensi berat. Mekanisme kerjanya, obat ini atau captopril ini bekerja dengan cara menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Lalu efek samping yang ditimbulkan oleh captopril ini biasanya terjadi waktu kering yang paling sering terjadi. Lalu ada efek samping lain yaitu hiperkalemia dan angioedema. Selanjutnya kontraindikasi dari captopril yaitu pada hipersensitivitas terhadap penghambat AC termasuk angioedema, penyakit renovaskuler, stenosis aortik atau obstruksi keluarnya darah dari jantung, kehamilan serta porfiria.
Kemudian untuk interaksi obatnya sendiri, pada kasus ini karena captopril akan dikombinasikan dengan pemberian anti hiperlipidemia yaitu simvastatin, dia tidak memberikan interaksi yang merugikan dengan statin tersebut. Lalu untuk dosis dan aturan pakai, dosis yang digunakan yaitu captopril 12,5 mg sebagai terapi awal pada pengobatan anti hipertensi yang dialami oleh pasien perempuan tersebut. Kemudian untuk aturan pakainya itu diminum sehari 2 kali pada pagi dan malam setelah makan. Untuk pemilihan terapi berikutnya, selain dengan pemberian terapi farmakologi, kita juga dapat menyarankan terapi non-farmakologi untuk kasus pasien tersebut dengan cara melakukan modifikasi gaya hidup seperti olahraga ringan. Olahraga ringan ini dapat berupa berjalan santai di pagi hari, sebab untuk pasien atau untuk penderita hiperlipidemia tidak dianjurkan untuk olahraga keras. Maka dari itu kita hanya anjurkan olahraga ringan saja. Kemudian juga kita sarankan untuk banyak mengkonsumsi asupan yang bernutrisi dan mengandung fiber atau serat. Selain itu, kita juga harus menyarankan untuk pasien agar diet lemak, sebab apabila kita lihat dari data sebelumnya bahwa berat badan dan tinggi pasiennya itu tidak ideal, sehingga mendapatkan nilai IMT-nya itu bahwa pasien tersebut mengalami berat badan berlebih, sehingga kita harus menyarankan untuk diet lemak. Di mana diet lemak ini juga dapat membantu untuk mengurangi supaya tidak terjadinya kenaikan kolesterol total LDL maupun trigliserida lagi. Selain itu, kita juga harus merekomendasikan kepada pasien agar menghindari stres dan menghindari rokok ataupun minuman alkohol, sebab kedua hal ini juga dapat menjadi pemicu atau faktor risiko terjadinya hiperlipidemia. Selanjutnya, apabila kita telah menyarankan mengenai terapi rasional baik terapi farmakologi maupun non-farmakologi, kita juga akan melakukan monitoring, evaluasi, dan KIE pada kasus tersebut. Nah, sekarang untuk evaluasi pengobatannya sendiri, dalam upaya untuk memonitoring pengobatan yang telah diberikan kepada pasien, dalam kasus ini, ada 2 evaluasi pengobatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Untuk yang pertama yaitu evaluasi subjektif, kita dapat memonitoring apakah pasien masih mengalami gejala awal yang pernah dirasakan. Misalnya pada kasus ini, pasien mengalami sakit kepala dan jantung berdebar-debar. Nah, setelah penggunaan terapi yang telah direkomendasikan, apakah pasien masih sering merasakan gejala-gejala tersebut atau tidak? Yang nanti hasilnya barulah kita buat evaluasinya. Kemudian, untuk evaluasi berikutnya yaitu evaluasi objektif, dapat kita monitoring dengan melihat dari pemeriksaan kadar kolesterol total, LDL, FLDL, dan trigliserida serta tekanan darah. Apakah setelah pemberian terapi yang kita rekomendasikan masih kadarnya atau tekanan darahnya masih tinggi ataukah belum terjadi penurunan? Apabila masih tinggi dan belum terjadi penurunan, dapat kita evaluasi untuk pengobatan selanjutnya. Selain itu, untuk evaluasi objektif juga kita dapat menanyakan efek samping obat, apakah pada saat pasien mengkonsumsi obat yang telah direkomendasikan terjadi efek samping atau tidak. Nah, untuk efek samping obat ini, untuk hasilnya dapat dijadikan evaluasi untuk pengobatan berikutnya apabila terjadi efek samping. Selanjutnya yaitu ada KIE, atau komunikasi informasi edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien. Nah, pada pasien kali ini dapat kita berikan KIE-nya yaitu dengan pemberian informasi khasiat dari obat yang kita rekomendasikan. Kemudian kita juga dapat memberikan informasi dari cara penggunaan obatnya sehingga nanti dapat menghasilkan efektivitas yang lebih baik apabila penggunaannya telah sesuai. Kemudian kita juga dapat memberikan informasi dan mengedukasikan mengenai efek samping yang mungkin muncul pada saat pengobatan dengan terapi yang telah direkomendasikan. Kemudian kita juga dapat memberikan edukasi dan informasi mengenai terapi non-farmakologi seperti yang telah dipaparkan di sebelumnya. Sehingga informasi dan edukasi yang kita telah berikan mudah-mudahan dapat memperbaiki atau mengurangi dari tingkat kadar LDL, VLDL, maupun trigliserida atau pengobatan hiperlipidemia maupun pengobatan dari hipertensinya sendiri. Berikut untuk daftar pustaka yang kami jadikan referensi dalam menyelesaikan kasus yang kami dapatkan. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai penyelesaian kasus yang kami dapatkan, yaitu mengenai kasus hiperlipidemia kali ini. Mohon maaf apabila dalam isi pemaparan tersebut ada kesalahan, karena di sini juga kami masih belajar, dan mari kita belajar bersama-sama untuk mencari solusi terbaik untuk penyelesaian dari kasus ini. Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.